China sepertinya sedang sangat gabut, sampai-sampai mereka nggak cukup puas bikin satu, tapi 2 jet tempur generasi ke-6 sekaligus. Salah satu bintang barunya yang lagi hits di kalangan militer adalah Jet 50 alias J50. Si pesawat siluman baru yang desainnya kayak campuran antara UFO dan pisau dapur mahal. Jet ini pertama kali terlihat akhir tahun 2024, tapi waktu itu fotonya buram banget kayak hasil jepretan CCTV warung kelontong. Untungnya sekarang fotonya makin kinclong, dan publik bisa ngelihat desainnya lebih jelas. Katanya sih buatan Shenyang Aircraft Corporation. Tapi, apakah ini kebocoran atau pamer sengaja biar tetangga iri? Ya, namanya juga China. Melansir dari The Aviationist tanggal 1 Mei 2025, desain J50 menunjukkan ambisi yang serius. Dominasi udara, perang jaringan, dan kemampuan bertahan di zona musuh yang ketat. Bentuknya, sudut tajam, permukaan halus, dan tanpa antena menonjol. Kayak botak licin tapi berbahaya. Yang unik lagi, sayapnya model Lambda. Ini bukan makanan Yunani bro, tapi desain sayap yang katanya lebih hemat bensin dan makin susah dideteksi radar. Bahkan teknologi ini sebelumnya udah muncul di J35. China juga lagi ngetes fitur-fitur yang terdengar seperti hasil brainstorming developer startup, kayak kecerdasan buatan buat bantu pilot ngambil keputusan di udara. Jadi nanti pas musuh muncul, AI-nya bisa bilang targetnya terdeteksi, tembak sekarang atau minum kopi dulu. Ujung sayapnya bisa gerak, knalpotnya model vektor dorong 2 dimensi, dan rodanya beda dari jet buatan Chengdu. Ini bikin banyak analis makin yakin, J50 kemungkinan disiapkan untuk operasi kapal induk. Terutama kapal Fujian alias tipe 003 yang udah kayak mall terapung bersenjata. Kalau J50 beneran bisa lepas landas dari kapal induk, maka ini adalah langkah besar untuk Cina nutup jarak dengan F-35 Charlie milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan sistem NGAD generasi berikutnya yang katanya canggihnya udah kayak main game VR langsung dari langit. Meskipun udah ada foto-foto yang viral, masih banyak bagian dari pesawat ini yang belum jelas. Termasuk bagian kanopi yang kayaknya sengaja di-blur biar bikin penasaran, kayak trailer film Marvel. Waktu J50 dan J36 pertama kali terbang Desember lalu, banyak pengamat langsung bilang, wah, Cina udah nyalip Amerika Serikat. Tapi eits, tunggu dulu. Soalnya menurut banyak laporan, Amerika Serikat udah diam-diam ngetes pesawat siluman generasi ke-6 sejak lama. Dengan prototipe buatan Lockheed Martin dan Boeing yang katanya terbangnya di area rahasia di California, bisa jadi area 51, atau mungkin di balik pabrik donat. Menurut Will Roper, mantan pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, prototipe NGAD mereka udah terbang sejak tahun 2020 dan bahkan udah cetak beberapa rekor gila. Sementara itu, Presiden Trump, ya beliau lagi, sempat ngumumin kontrak baru buat Boeing produksi pesawat tempur bernama F-47. Karena emang kalau Trump terlibat, semuanya jadi makin dramatis. Pertanyaannya sekarang, apakah J50 ini beneran jet siap tempur atau cuma test bed alias pesawat percobaan buat teknologi masa depan? Entah itu prototipe, tempat uji coba, atau versi awal buat pamer doang, satu hal pasti, Cina makin gesit di arena adu teknologi militer udara. Kecepatan pengembangan dan desain yang makin pintar bikin dunia makin yakin perlombaan generasi ke-6 udah resmi dimulai. Dan meskipun Amerika Serikat masih unggul, endingnya belum tentu. Karena menurut laman smimeblood45.com dalam artikel berjudul China's new J50 Next Generation Fighter was built to complete one goal yang terbit tanggal 1 Mei 2025, tujuan J50 cuma satu, mengalahkan militer Amerika Serikat dalam perang. Waduh, ini bukan sekadar kompetisi pesawat tempur, ini udah kayak final Liga Champions, tapi versinya di langit. Dan kita semua cuma bisa duduk, makan popcorn sambil berharap semoga kita nggak kena cipratan rudal nyasar. Lalu muncul pertanyaan penting dari pojokan warung kopi sampai grup WhatsApp para pecinta militer. Apakah Indonesia bakal gabung ke kubu Cina yang lagi sibuk ngembangin jet generasi ke-6? Eits, jangan buru-buru jawab, soalnya posisi Indonesia ini unik. Kita ibarat anak kos yang ditaksir 2 kakak tingkat sekaligus. Yang satu Amerika Serikat nawarin F-15X, lengkap dengan transfer teknologi dan konten lokal, 85% kayak paket bundling pesawat plus kursus jadi teknisi. Yang satu lagi Cina, pamer J50 dan J36, yang katanya canggih banget dan punya desain masa depan, mirip mobil listrik versi militer. Tapi tenang,
Indonesia bukan tipe negara yang gampang baper apalagi bucin geopolitik. Kita lebih suka main aman dan strategis, bukan main hati. Masalahnya beli jet tempur itu nggak kayak beli gorengan isi tahu. Harus mikirin aliansi politik, kesiapan industri dalam negeri, dan tentu saja APBN yang udah kebanyakan dipakai buat subsidi, bansos, dan nambal jalan berlubang. Kalau kita sepenuhnya gabung ke proyek Cina, bisa-bisa Amerika Serikat langsung unfollow dan bilang, "Oke, good luck ya." Tapi kalau kita terlalu condong ke barat, adaptasi teknologinya bisa ribet dan makan waktu lama. Soalnya sistem barat itu kompleks banget dan biayanya kadang lebih mahal dari cicilan rumah 3 lantai. Makanya Indonesia kemungkinan bakal pakai taktik klasik ala ASEAN. Dekat ke semua tapi nikah sama yang paling nguntungin. Kita udah pernah ikut program KF21 bareng Korea Selatan, meski sempat tarik ulur kayak hubungan LDR. Jadi bukan mustahil kalau besok-besok muncul berita, Indonesia tertarik join proyek jet generasi ke-6 asal boleh nyicil dan dapat jatah produksi dalam negeri. Intinya, kita nggak mau cuma jadi pembeli setia, tapi pengen naik level jadi mitra produksi, biar bisa jualan juga ke negara tetangga. Karena dalam dunia pertahanan modern, yang penting bukan cuma punya pesawat, tapi bisa bikin dan ngembangin sendiri. Jadi, apakah Indonesia akan gabung ke Cina? Jawabannya, bisa iya, bisa juga. Tergantung situasi politik, isi dompet negara, dan siapa yang ngajak makan malam duluan. Karena dalam urusan geopolitik sama kayak percintaan, yang ngajak jalan pertama belum tentu yang dinikahin. Di tengah gegap gempita jet generasi ke-6 ala Cina dan janji manis Boeing dari Amerika Serikat, ada satu fakta penting yang harus kita ingat. Indonesia itu ahli dalam manuver, bukan cuma di udara, tapi juga di diplomasi. Kita bisa beli rudal dari Prancis, latihan bareng Amerika Serikat, tapi juga ekspor drone ke negara tetangga dan jalin kerjasama teknologi dengan Korea Selatan. Semua dijalani sambil senyum, sok cool dan bilang, kami non-blok kok, cuma fleksibel. Sementara negara lain sibuk pamer kekuatan dan adu siluman, Indonesia masih fokus mikirin, gimana caranya bikin jet canggih, tapi tetap bisa parkir di hanggar pangkalan udara Iswajudi tanpa harus renovasi ulang semua atapnya. Stra. Bahkan kalau besok Cina ngasih opsi join produksi J5 atau Amerika Serikat nawarin lisensi rakit, kita pasti jawab dulu dengan kalimat sakti. Kita kaji dulu ya, nanti ada tim evaluasi, yang artinya tunggu sampai dapat diskon dan bonus offset. Dan jangan lupa Indonesia itu negara dengan 17.000 pulau lebih, ratusan pangkalan udara potensial, dan 270 juta penduduk yang siap jadi netizen militer dadakan kalau ada kabar pesawat baru. Jadi, mau ikut China? Bisa. Mau lanjut sama Amerika Serikat? Boleh. Tapi, satu hal yang pasti, Indonesia akan pilih yang paling cocok dengan kepentingan nasional, bukan cuma karena desainnya keren atau teknologinya futuristik. Karena di dunia jet tempur, seperti halnya memilih pasangan, yang ganteng dan canggih itu penting, tapi yang setia dan bisa diajak bangun masa depan jauh lebih penting.